Walaupun saya mati di sini, saya berharap saya mati di dalam wabah karena kata Rasulullah, siapa yang mati di masa wabah dengan bersabar karena tidak keluar dari tempat Mhm. wabah, maka mereka mati syahid. Orang lagi rebut-rebutan kekuasaan. Ya. Itu zaman dulu ada kayak gitu nggak sih? Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang, ya balik lagi, hukum kudeta di dalam Islam apa? Hukumnya haram. Karena kenapa? Karena power itu milik umat memang, tapi yang namanya apa ya? Sovereignty itu bukan milik umat, tapi milik Allah. Sensasi baru, nikmati waktu. Assalamualaikum Ustadz Felix Xiao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Memang harus ada itu ya? Iya. Oh, Jadi hitungannya sejam gitu. oh gitu. Heeh. Gitu. Ustadz, Masih pakai jam pasir ya? zaman dulu kita balik ke zaman dulu. Iya, berarti zaman-zaman gurun ya? Itu Kan dia. pasir ya? Karena kita menghadirkan Ustadz. Oh iya, jadi ngomongin soal jam. harus ada gurun-gurunnya gitu ya. Nanti Baik. kalau yang datang lagi orang futuristik ya kita Iya, datang lagi baik. jam yang lain. Ustadz, gimana? Kesehatan masih terjaga? Alhamdulillah Vaksin sehat. sudah? Saya kan termasuk nomor berapa ya? Bukan lansia, terus masuk apa? Tokoh agama diakui atau enggak ya? Belum vaksin Belum. saya. Heeh. Oh, oke. Tapi kalau Mandiri sudah dibuka, Ustadz akan vaksin segera gitu Tergantung maksudnya. nanti kalau kalau vaksinnya udah bagus kali ya, atau sudah lihat-lihat. Tapi nggak ada. Ini banyak ditanya juga sama saya, termasuk sama bapak saya kemarin. Bapak saya dan ibu saya kan sudah lansia ya. Mhm. Mereka sudah vaksin, terus mereka bilang, "Lik, emang betul ya di dalam Islam itu vaksin itu dilarang?" Enggak sih sebenarnya, saya bilang. Mhm. Bahkan saya jelasin pada bapak saya, ada berbagai macam hukum memang, tapi kalau saya setelah kita ngobrol lalu kemudian belajar sama para asatidz itu, ada asatidz saya kemudian memberikan satu pembahasan yang kesimpulannya intinya berobat dengan perkara yang haram itu hukumnya makruh. Mhm. Jadi tidak sampai haram. Oke. Jadi contohnya misalnya ya, dalam beberapa kasus kita menemukan ada obat yang haram misalnya, Mhm. atau mengandung keharaman, berobat dengan itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Jadi Oke. artinya kalaupun vaksin itu seperti yang sekarang ditakutkan, wah itu ada babinya misalnya, atau ada apa misalnya, Katanya ada yang bilang Yahudi itu gitu. ya dan segala macamnya. Ya kalau itu terkait dengan keharaman, ya itu adalah hukumnya paling makruh. Aha. Tidak sampai haram yang kita bahas ya, Mhm. tapi tentu saja namanya hukum fikih itu kan luas ya. Ada yang berkata bahwa ini mutlak haram, ada yang berkata mubah, ada yang Mhm. berkata Mhm. makruh dan seterusnya. Tapi kalau saya pikir kalau MUI sudah memberikan sebuah keputusan hukum, maka itu layak untuk diikuti oleh seluruh muslim. Oke. Nah, jadi kira-kira itu sih kalau gampangnya. Nah, Mhm. kira-kira gitu. Jadi kalau ada Hmm. orang yang mengatakan, "Oh, saya nggak mau vaksin itu haram, oh itu Yahudi apa segala macam Ya, gitu." mm-mm. Pilihannya adalah Mm-mm. makruh karena dengan alasan apa saja tuh? Ya, jadi gini ceritanya. Kita harus mendudukkan dulu ya. Pertama, kalau dia tidak mau divaksin, Mhm. hanya karena dia memang mengatakan bahwa saya tidak yakin, ataupun dia mengatakan bahkan lebih parah lagi, saya meyakini konspirasi misalnya. Ada yang bilang gitu juga, Ada. betul. Dan itu tidak hanya di Indonesia ya, Mhm. dan tidak hanya sekarang, tapi di Barat pun saya pikir ini sudah menjadi perbincangan yang sangat luas. Mhm. Susahnya orang Indonesia itu karena mereka tidak terbiasa untuk berbeda. Mhm. Nah, sehingga satu hal perbedaan itu dijadikan satu masalah besar. Ya. Sedangkan pembahasan di Amerika itu saya lihat pembahasan mereka tentang vaksin itu sangat dinamis. Mhm. Dan bahkan di situ masih membahas bumi ini bulat atau tidak, itu dinamis juga, dikasih ruang untuk Ya. untuk berbeda. Nah, di Indonesia itu kadang-kadang ruangnya nggak ada, digantikan Mhm. ruang bully dan segala Iya. macamnya. Baik yang mau divaksin atau tidak mau divaksin, itu akhirnya karena mereka tidak terbiasa berargumen, mereka ngebully. Mhm. Nah, tapi kalau kita kembalikan pada mau atau tidak mau divaksin, Mhm. maka itu ya boleh mereka beralasan apapun. Mereka bisa beralasan ini konspirasi kah? Mhm. Mereka bisa beralasan bahwa saya tidak suka vaksin yang berasal dari negara tertentu kah? Mhm. Saya tidak suka karena saya nggak yakin dengan keamanan vaksin ini dan seterusnya, boleh-boleh saja. Mhm. Bahwa vaksin ini dibuat daripada sesuatu yang tidak etis, misalnya ada yang berkata bahwa vaksin ini dibuat dari apa ya, fetus bayi ya, atau misalnya dan Mhm. segala Mhm. macamnya atau apa, itu boleh-boleh saja dalam hal perdebatan ini. Tapi kalau saya pikir perdebatan itu didasarkan pada agama Ya. seperti tadi, ini vaksin ini kayak nggak halal atau vaksin ini kayak nggak islami dan segala macam, maka otoritas itu ada pada ulama. Oke. Nah, maka ulama di Indonesia, MUI yang saya pikir Iya. tadi, kalau misalnya MUI sudah mengatakan bahwa ini aman bagi Mhm. kalian, ini Mhm. adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, Mhm. maka tadi termasuk ada ulama yang berpendapat bahwa berobat dengan perkara yang haram itu hukumnya adalah makruh, Mhm. maka saya pikir ini bisa dijadikan landasan agama. Oke. Jadi seseorang itu tidak boleh menggunakan
alasan agama untuk menolak vaksin, Mhm. tapi boleh saja menggunakan alasan-alasan yang lain, Mhm. kecuali kalau dia ulama. Oke. Jadi kira-kira gitu. Jadi, Heeh. kalau orang punya alasan apapun gitu, karena ini, vaksin adalah untuk kebaikan mungkin ya, Mhm mhm arahnya ke sana, mhm. jadi, sebaiknya ditempuhlah, untuk bervaksin itu gitu ya? Betul. Nah, Oke. makanya kan, kalau saya jadi pemerintah misalnya ya, kalau kita jadi pemerintah itu kan akan ada banyak orang yang berbeda. Mhm. Ada orang yang mau divaksin, ada yang orang yang nggak mau divaksin dengan alasan yang berbeda-beda pula. Maka itulah kan gunanya ada dorongan secara etis Mhm. lewat agama, lewat kemudian, apa ya, segala macam dorongan-dorongan itu, motivasi misalnya. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan dengan dorongan etis, kan ada orang yang early adopters, cepat sekali, Iya. jadi yang ngantri-ngantri kemarin itu ya, Iya. saya mau divaksin," Iya. ada orang yang middle itu yang memang ya kebanyakan, "Oke lah saya akan vaksin kalau seandainya, Wait memungkinkan, and kalau see wait gitu. and see dan segala Oke. macam." Itu kan yang sebagian besar. Iya. Tapi ada orang yang Nggak mau banget. nggak mau. Nah, ini kan harus tidak bisa dimotivasi dan tidak bisa diberikan dorongan secara Oke. etis. Maka disitulah fungsinya aturan. Mmm. Maka boleh-boleh saja pemerintah memberikan satu aturan jika dirasa aturan itu adalah untuk kepentingan umum. Oke. Misalnya tadi, kalau andaikan, saya nggak tahu ya, saya pernah baca kalau andaikan tidak didapatkan herd immunity 60% Mhm. misalnya, itu kita tidak akan bisa bebas daripada corona secara secara umum. Ya perbedaan itu akhirnya harus diselesaikan dengan cara, perintah pemimpin Oke. atau perintah, pemerintah dalam hal ini, dan Islam pun juga mempunyai aturan yang sama, Mhm. bahwasanya contoh, amrul imam yarfaul khilaf, di dalam Islam berkata perintah, pemimpin itu meniadakan seluruh perbedaan-perbedaan, Mhm. sehingga pemimpin itu bisa berbuat sesuatu yang harus ditaati. Mhm. Itu juga Islami Oke termasuk. oke. Artinya, ayah, ibu sudah vaksin atau belum? Bapak ibu saya udah Oh vaksin, udah? udah Udah. vaksin pertama, lagi nunggu vaksin kedua katanya. Oh oke. Heeh. Kalau Ustadz nunggu, mandiri atau nunggu Saya apa? nunggu kapan bolehnya kayaknya kali ya, dan kita juga nggak tahu apa perlu diperiksa karena, siapa tahu kita sudah termasuk yang kena gitu Ah kan ya, hah ah hah. lalu kemudian tapi dengan gejala mild misalnya, ya saya nggak tahu prosesnya lebih lanjutnya seperti apa, Iya. tapi, bisa dikatakan bahwa saya tidak termasuk yang anti vaksin Mhm. sih sebenarnya. Ustadz Mhm. pernah, mendengar, tahnik ya? Ya. Itu penjelasannya gimana itu? Ya, jadi tahnik itu adalah sebuah prosesi yang dilakukan untuk meningkatkan imun pada bayi yang baru lahir. Iya. Nah, itu, Rasulullah pernah melakukan itu Mhm. pada, anak-anak kaum muslimin pada saat Mhm. itu. Jadi Mhm. Rasul terbiasa untuk mengunyah kurma, kemudian, beliau mengoleskan ya hasil kunyahan kurma itu yang sudah bercampur dengan liurnya beliau tentu saja, lalu kemudian diberikan pada langit-langitnya bayi. Mhm. Nah, ketika itu kan bayi pasti akan ini ya, ngecep terus kemudian masuk. Nah, ternyata dalam penelitian sekarang, manusia memang hidup dengan mikroba. Dan ternyata mikroba-mikroba itu kan membantu kita untuk sehat. Iya. Itulah makanya kan ada orang bilang, "Minumlah minuman ini," gitu kan ya. Mhm. Karena, ada bakteri yang baik, Iya. tapi jangan dikocok. Kenapa? Nanti dia jadi jahat. Jadi artinya itu adalah sebuah sebuah teknik ya yang Heeh. diberikan sorry, pada zaman dulu untuk supaya, eee, anak-anak itu, dikembangkan sebuah imun karena Mhm. sudah diberikan metode teknik itu. Oke Dan oke. kita juga biasa melakukan itu pada anak-anak bayi. Sampai sekarang masih Sampai sekarang masih masih. berlaku? Barusan kemarin ada teman yang, lahir dia bilang, "Ustaz tolong anak saya ditahnik," ya udah kita lakukan. Tidak dengan oleh orang tuanya nggak apa-apa? Tidak, orang tuanya nggak apa-apa, karena kita meyakini bahwa salah satu keberkahan adalah dari orang-orang yang soleh. Kayaknya saya mungkin Oke. dianggap soleh kayaknya. Iya iya Gitu, iya. heeh. Liurnya Ustadz gitu ya? Iya betul, dianggap orang soleh. Ya Kalau sebenarnya gini ya, ada beberapa hal yang dianggap manusia tuh kayak jorok ya, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Contoh contoh ya, eee, ada orang yang kita lihat kemarin ketika dia tuh berpikirnya mungkin sangat simpel ya, Mhm. "Oh semprot desinfektan itu, Iya. corona hilang." Akhirnya dia minum, Wah, karena dia merasa ketika dia sudah pilek dia minum. Dia berharap, ini true story apa ini gimana? kan true story, ada kan melakukan itu kan ya, minum minum disinfektan Ya ampun. karena dia takut corona. Nah, Heeh. itu yang saya bilang ketakutan itu lebih besar, lebih merusak daripada penyakit gitu kan ya. Mhm mhm. Karena ketakutan itu adalah akumulasi kan ketidaktahuan. Mhm. Nah, makanya ada orang-orang yang merasa dalam tanda kutip jijik itu karena nggak tahu. Contoh, baru 40 tahun terakhir ini saya pikir, bahwa orang-orang mengatakan bahwa mikroba itu perlu untuk hidup dalam diri kita. Bahkan ada satu, buku yang ditulis judulnya 10% Human ya, yang Mhm. mengatakan bahwa manusia itu ternyata cuma mensupport 10% aja, bisa Mmm. memproduksi 10% aja daripada diri dia. Tapi 90% yang lain diproduksi mikroba.
Artinya dengan kata lain apa ya, yang mencerna makanan yang kita makan itu sebenarnya mikroba. Jadi kesehatan kita tergantung kesehatan mikroba. Artinya mikroba itu tidak terlalu jahat sebenarnya. Maka dalam Islam contoh ya, Rasulullah itu makan kan pakai tangan. Setelah itu kemudian sisa-sisa makanan di tangan itu dijilat oleh Iya, beliau iya. dengan mengatakan bahwa kita tidak tahu keberkahan itu akan datang dari yang mana. Ah, Bisa jadi dari butir nasi yang terakhir yang oke. apa masukkan dalam tubuh kita itu yang Iya. barokah. Tapi ternyata setelah penelitian lagi kita itu tidak boleh untuk menghilangkan mikroba secara utuh dari dalam tangan Mhm, kita sebenarnya. mhm. Sehingga sehingga itu bisa menyehatkan tubuh kita. Oke. Jadi, ya banyak banyak inilah, banyak teori juga begitu ya, Ya, Ustadz ya ya? yang paling gampang ginilah, orang Jepang suruh Indonesia coba, terus suruh makan portak coba gitu kan ya, pasti dia akan sakit perut gitu. Kenapa? Karena dia belum berkenalan gitu Iya, kan ya dengan orang Indonesia mikroba-mikroba. suruh makan makanan mentah, Oh, sehat-sehat ikan aja mentah. ya. Nah, Oke. artinya itu adalah saya pikir, satu hal yang mungkin ya perlu diteliti sih Iya, saya pikir. iya. Cuman ada beberapa yang sudah kita baca setidaknya sudah mulai mengarah ke situ ya. Mhm. Bahwa ini adalah salah satu metode imunitas yang alami. Iya, Sama seperti vaksin kan memasukkan, mikroba ya iya. sebenarnya ke dalam tubuh manusia, dalam arti virus yang dilemahkan. Mhm. Dan itu pun, ketika saya pergi ke Turki, lalu kita main ke satu kota namanya Edirne, ada satu museum yang sudah diakui oleh, UNESCO ya kalau saya nggak salah, namanya Museum Beyazid. Di Mhm. situ diceritakan bagaimana ketika, di masa dulu Utsman itu pernah menginokulasi, eee, virus cacar Mhm. untuk kemudian dikembangkan dalam bentuk yang kita kenal sekarang sebagai vaksin, Oke. kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang ini kan, tahun 2020 kita udah hampir habis di rumah ya. Ya, 2021 sekarang kita sudah mulai vaksin-vaksin walaupun, tanda tanya apakah 2021 ini akan habis, maksudnya mhm, 70% orang Indonesia bisa divaksin semua atau tidak gitu, itu kan masih masih jadi pertanyaan. ya, Tidak kayaknya pernah nggak mungkin nggak deh. mungkin ya? Karena kan bukan mendahului sih Iya. bukan, tapi kan dari rate vaksin itu kan dia punya target ya kalau nggak salah ya. Targetnya tuh berapa sih, kalau kalau nggak salah berapa juta per bulan gitu ya. Mhm. Sedangkan kita kan 260 juta ya. Iya, Ya secara analisis agaknya sulit sih agak sulit walaupun 70%-nya mungkin di angka 180 sekian juta Iya mungkin ya. sih, saya berharap sih mungkin dari imunitas alami kali ya. Iya, iya. Karena kan, saya nggak tahu sih, tapi yang terdata sekarang kan yang jelas trending Covid kan menurun ya. Mhm. Dan saya tuh agak dalam tanda kutip ya, bukan meremehkan sih, tapi kalau Indonesia sudah turun itu berarti benar turun gitu kan ya kan. Karena mungkin Indonesia kan ya gitulah gitu. Jadi saya Ya gitu berharap sih, deh. saya berharap mungkin yang sudah kena itu lebih Oke, daripada data. oke, Sehingga oke. mungkin, herd immunity itu bisa dicapai lebih cepat ya, Mhm. mudah-mudahan. Nggak pernah ada yang nyangka bahwa kita akan melewatkan tahun ini pandemi begitu, nggak pernah ada yang menyangka itu. Kalau dilihat kita flashback ke belakang, pandemi itu udah dari zaman zaman dulu ya Ustadz ya? Mbak percaya nggak bahwa saya pernah baca satu kitab yang mengatakan bahwa pandemi itu punya pola. Mhm. Jadi ulama mengatakan bahwa pandemi itu munculnya itu biasanya di musim dingin, lalu Mhm. kemudian, akan berkurang di musim panas. Yang artinya itu bukan di Indonesia kan, dingin Heeh, dan panas? betul, Oke. research di musim semi, lalu kemudian naik lagi di musim dingin, lalu kemudian bertahan hingga tahun berikutnya, lalu hilang sama sekali. Mhm, Itu setidaknya mereka sudah ada pola yang mereka teliti seperti itu. mhm. Untuk yang, Covid ini termasuk di Termasuk dalam situ? wabah, kan wabah kan termasuk sesuatu yang ya kayak tadi kan wabah, pandemi kan ada termasuk yang Iya. mereka mereka juga ada di zamannya mereka. Mhm, Flu Spanyol 1918 ya, mhm, lalu kemudian, Black Death yang ada di Eropa dan seterusnya, itu kan semua juga dialami oleh orang-orang sebelum kita ya. mhm. Zaman Nabi juga sudah ada Ustadz? Lebih tepatnya zamannya, Umar, walaupun, hukum tentang pandemi itu sudah ada di zamannya Rasulullah. Mhm, Jadi di zamannya Umar itu, Umar pernah punya satu pejabat yang ditugaskan di daerah Syam, yang ditugaskan di daerah sekarang Syam itu, Suriah yang sekarang. mhm. Namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah ini adalah seorang sahabat yang pernah hidup di zaman Nabi. Iya. Giginya tanggal 2 di depan. Gara-gara giginya ini untuk mencabut, bola besi yang pernah nancep di, rahangnya Rasulullah. Nah, beliau karena saking para sahabat tuh iri dengan gigi ompongnya itu, maka para sahabat karena kan yang dicabutkan Rasulullah ya, maka orang ini sudah kayak surga banget lah, gitu kan. Karena Rasulullah berkata kalau ada orang yang amanah di antara umat ini, dia adalah orangnya, Mhm. Abu Ubaidah Al-Jarrah.
Suatu waktu Umar pengen mengunjungi Abu Ubaidah Al-Jarrah yang ada di Syam. Kemudian dijemputlah di luar kota, di luar daerah. Lalu setelah dijemput itu, para sahabat memberitahukan kepada Umar, "Wahai Umar, itu di Syam lagi ada wabah." Dikonfirmasi pada Abu Ubaidah Al-Jarrah, iya. Maka kemudian Umar berkata, "Sebentar, saya mau ngajak para sahabat-sahabat besar, para sahabat-sahabat utama saya untuk bermusyawarah tentang ini." Karena kan mereka senantiasa bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, Umar mengatakan pada Abu Ubaidah, "Kayaknya kita balik lagi. Kayak kita balik lagi ke Madinah." Lalu Abu Ubaidah ngomong begini sama Umar, "Umar, kamu mau lari dari takdir Allah? Kan bukannya kalau Allah sudah takdirkan kita mati, tetap kita mati walaupun kamu menghindar dari wabah. Dan bukankah kalau kita ditakdirkan Allah masih hidup, walaupun kita masuk ke daerah wabah, kita tetap akan ditakdirkan hidup." Pemahaman ini kan zaman sekarang kan fatalis ya namanya ya. Nah, ketika Umar mendengarkan itu, Umar begini, Abu Ubaidah, saya tuh berharap ini bukan datang dari kamu. Maksudnya kamu tuh harusnya udah tahu perkara gini tuh tidak dibahas dengan cara takdir. Karena takdir itu berkaitan dengan perkara lain, bukan bahasan yang kayak gini. Kalau bahasan kayak gini kita dinilai usahanya dong. Maka Umar menjawab dengan ketika mereka sudah agak cekcok, Umar menjawab dengan satu hal yang sangat terkenal yang dijadikan sebagai pelajaran sampai dengan sekarang, khususnya pelajaran takdir ketika dalam agama. Umar menjawab begini, "Iya Abu Ubaidah, aku lari dari satu takdir ke takdir yang lain." Lalu kemudian datanglah seorang sahabat namanya Abdurrahman. Abdurrahman berkata, kalian ini ngomong tentang apa sih? Ini kita ngomong tentang wabah. Maka Abdurrahman bilang, "Saya pernah dengar hadis dari Rasulullah. Ketika ada wabah, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar." Nah ini kan menunda penyebaran ya. Kalau dalam bahasa sekarang lockdown atau pembatasan sosial dan seterusnya lah kira-kira. Nah ketika Umar balik lagi ke Madinah, dia mengkhawatirkan ini Abu Ubaidah. Maka kemudian dia panggil Abu Ubaidah ke Madinah supaya ya melindungi Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini tahu bahwa Umar ini mau untuk manggil dia supaya nggak kena wabah. Dia tulis surat balik, "Sorry saya nggak bisa ke Madinah. Karena saya harus ngurusin urusan saya di sini. Karena saya adalah pejabat dan saya punya amanah di sini. Walaupun saya mati di sini, saya berharap saya mati di dalam wabah. Karena kata Rasulullah, siapa yang mati di masa wabah dengan bersabar karena tidak keluar dari tempat wabah, maka mereka mati syahid." Maka Abu Ubaidah mati syahid, lalu kemudian Umar menugaskan sahabat yang lain. Selesaikan dong, namanya Amr bin As. Amr bin As akhirnya mikir, gimana caranya menyelesaikan wabah ini. Dan dia memang terkenal sahabat yang pintar. Akhirnya beliau punya satu ide. Apa idenya? Dia bilang gini, wabah itu kayak api. Sementara manusia itu adalah sekamnya. Kalau sekamnya ngumpul, ini kebakar. Pisahin mereka pergi ke gunung. Nah, ketika saya baca hadis ini, kemudian saya lihat, oke, saya tahu kalau dipisahkan. Karena ini kayak social distancing sekarang atau physical distancing sekarang. Tapi kenapa harus ke gunung? Ternyata setelah ada beberapa orang membahas, saya jadi ngeh. Luar biasa nih sahabat satu ini. Kenapa? Kenapa ke gunung? Karena ternyata manusia itu tidak hanya bisa sakit gara-gara wabah, tapi karena imunitas diri dia. Dan imunitas itu paling bagus dinaikkan pertama dengan mental, kedua dengan fisik. Dan fisik itu berkaitan dengan air, udara, sama makanan. Makanya orang-orang yang makanannya sehat, yang udaranya cenderung bagus, yang airnya cenderung pure gitu kan ya, itu lebih tahan terhadap wabah. Saya baru ngerti, oke. Jadi begitu cara para sahabat menyelesaikan problematika wabah itu. Itu pada saat itu gitu Pada ya. saat masa Rasulullah dan masa para sahabat ya, kira-kira gitu. Wabah itu selalu sumbernya dari manusia atau tidak? Atau dari alam? Nah, atau kita bahas ya. Ini menarik. Ketika pandemi di rumah baca Quran dan segala macam, ada satu ayat yang came up. Ya sudah kita tahu sih dari dulu dan kita bahas ini tentang musibah. Tapi ketika wabah ini tentu saja itu punya insight lain ya. Kan Quran itu kan sangat insightful. Tergantung dengan kita punya masalah apa, Al-Quran akan relate dengan itu. Ada satu ayat, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allakum yarji'un." Kata Allah, telah nyata kerusakan-kerusakan itu baik di daratan ataupun di lautan karena tangan-tangan manusia, bima kasabat aydin nas. Artinya adalah cuma manusia punya potensi untuk ngerusak alam dan ngerusak bumi dan lautan dan merusak dirinya sendiri. Cuma manusia yang punya potensi. Contoh Mbak, sorry ya agak sedikit ekstrim ya bahasa saya. Seanjing-anjingnya anjing itu nggak bisa merusak. Jadi anjing yang paling anjing pun itu kan ya, dia nggak bakal bisa merusak bumi, nggak mungkin. Separah-parahnya kambing, dia nggak akan bisa merusak bumi. Hanya satu yang bisa merusak bumi, manusia. Kenapa? Karena anjing ikut aturan, kambing ikut aturan. Anjing kalau makan kenyang selesai, dia nggak serakah Mbak. Apalagi makan makanan yang lain, makan orang lain nggak serakah.
Monyet yang paling serakah pun dia cuma bisa ngambil pisang di tangan kiri, kanan, dipeluk sama kaki. Dia nggak bisa punya selain itu. Artinya binatang tuh tidak punya potensi untuk membuat kerusakan di atas muka bumi. Hanya manusia yang bisa membuat kerusakan di atas muka bumi itu. Nah, karena itulah orang-orang bilang, pertanyaannya adalah coronavirus ini ada di muka Kelelawar bumi dari dari mana? kapan sih? Ternyata jawabannya udah dari dulu. Dari dulu. Pertanyaannya kenapa baru viral, Mhm. baru virulen gitu, baru jadi ganas kayak gini? Ya jawabannya ada mutasi. Kenapa terjadi mutasi? Karena ada yang nggak seharusnya. Nah, pertanyaannya lagi, balik lagi, kalau gitu sebenarnya normal tuh apa sih? Jangan-jangan yang selama ini kita katakan new normal adalah sebenarnya normalnya manusia. Normalnya manusia tuh harus mikir ketika berbuat. Normalnya manusia jangan serakah. Normalnya manusia jangan ngerusak. Normalnya manusia mikir sebelum makan. Normalnya manusia ngajarin anak-anaknya. Makanya ada orang yang bilang, saya tuh ya Ustadz ketika musim pandemi ini saya baru sadar. Ternyata saya tuh belum bisa mendidik anak. Kenapa? Karena dia bilang kita ratusan tahun dipaksa percaya bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawabnya sekolah. Iya. Padahal itu tanggung jawabnya bapaknya dan ibunya. Nah, sekarang bapaknya ngerasain bagaimana caranya untuk dekat sama anaknya. Nggak jarang Mbak orang-orang yang di masa pandemi ini menemukan kedekatan dengan anaknya. Iya. Karena banyak ketemu dengan anaknya, banyak ketemu dengan istrinya. Nggak jarang juga yang cerai. Kan ternyata dia baru tahu gitu kan ya. Ternyata suaminya begini gitu dan segala macam. Artinya ini normal. Saya sering bilang sama orang-orang, masa pandemi gimana? Wah susah parah dan segala macam. Saya bilang gini, tahu nggak sih? Yang sudah dirilis itu adalah polusi berkurang. Iya. Yang sudah dirilis itu adalah udara lebih baik. Iya. Yang sudah dirilis adalah sungai bertambah bagus. Yang cuma merasa terganggu dengan pandemi cuma kita doang. Kenapa? Karena kita sudah too far. Kita sudah berbuat melewati batas. Karena itu kita harus ditarik balik. Karena kalau kita dibiarkan, maka kita merusak diri kita sendiri. Maka saya bilang nggak fair kalau kamu bilang corona itu jahat. Yang jahat tuh kamu, cuma kamu nggak mau ngaku. Kamu nyalain orang lain. Sorry, kalau nyarain corona gitu kan ya. Yang jahat tuh corona. Lah kan yang korupsi kan kamu, gitu kan ya. Yang potongin hutan kan kamu, gitu kan ya. Kenapa kamu jadi nyalain corona? Ini banjir, alam sudah mulai marah sama kita. Kamu yang nempatin tempat air dari dulu tempatnya di situ gitu kan ya. Curah Dan hujan tinggi. iya, curah hujan air tuh dari atas ke bawah dari dulu, masalah selalu begitu gitu kan ya. Kenapa kamu yang kemudian menempati urusan dia? Kenapa kamu motongin? Itu kan matematika simpel. Itu kan adalah biologi simpel. Tanah yang ditutupin pohon itu akan menyerap air dan tidak akan terjadi erosi. Tanah yang kamu nggak pakai tanaman akan lebih cepat erosi. Kita kan belajar itu di SD ya. Gitu kan ya. Terus kenapa kita jadi menyalahkan yang lain? Padahal yang harusnya disalahkan adalah kita. Nah, dalam hal ini saya pikir nggak fair aja ketika corona disalahin. Mengutip beberapa kritikus yang ada di Amerika ketika Amerika lagi surging tinggi sekali itu, dia bilang gini, kamu kok nyalain corona sih? Dan kok kamu kayak mengistimewakan corona dibanding penyakit lain? Padahal tahu nggak kamu? Kalau kamu nggak kena corona, kamu juga mati karena obesitas. Kamu juga mati gara-gara kanker. Ya. Karena kenapa? Kamu nggak jaga makanmu sih. Kamu rakus sih kan gitu kan ya. Kamu nggak jaga kesehatanmu. Kayak gitu-gitulah kira-kira. Kalau mau nyalahin, orang jadi nyalahin orang yang pertama kali makan kelelawar di sana dong. Nah, ini menarik Mbak, karena gini ya. Di dalam Islam sekali lagi ya, ada beda antara Adam dan iblis, ya nggak Mbak? Iya. Apa bedanya? Yang sangat jelas bedanya, iblis tuh ngeles. Dia nggak mau disalahin. Jadi dia nyalain Adam kan. Kenapa kamu nggak mau sujud? Dia nggak bilang gini, karena aku males gitu kan, nggak bilang. Tapi dia bilang apa? Karena aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku disuruh sujud sama Adam? Yang salah bukan aku dong, yang salah Adam. Tapi Adam enggak. Adam ngaku. Dia kemudian confessing, iya aku yang salah. Aku yang salah, aku minta maaf. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku minta maaf ya Allah, aku yang salah. Menariknya adalah di dunia psikologis zaman sekarang adalah ketika orang bicara tentang perilaku manusia, mereka yang menyalahkan selalu tidak kreatif. Sedangkan mereka yang menerima kesalahan selalu kreatif. Kenapa? Otaknya turn off kalau orang yang sering menyalahkan. Kenapa datang telat? Macet. Yang salah siapa? Gue atau macet? Yang salah macet dong, berarti gue nggak ada yang berubah, nggak ada yang perlu berubah dalam diri gue. Yang salah kan macet itu kan ya. Tapi ketika dia bilang, kenapa kamu datang telat? Besok saya nggak akan telat lagi. Maka dia mikir, kenapa gue datang telat ya? Oke, karena janji gue jam 9, sementara gue baru mandi jam 7, dan gue baru berangkat jam 8, makanya gue telat. Ini Jakarta bos. Gimana gue jadi nggak telat? Oke, berarti kalau kemarin gue mandi jam 7, berarti gue harus mandi jam 6 dong. Okay. Supaya gue nanti pergi jam 7, supaya nanti gue akan sampai kurang dari jam 9.
kalau orang pakai excuse, itulah iblis. Iblis kan suka buat manusia cari excuse. Oke. Sedangkan Adam mencontohkan karena dia confess, dia justru naik ke atas. Tapi kalau iblis karena dia banyak alasan, dia kemudian pakai ya itulah excuse, maka dia turun ke bawah. Nah, tergantung manusia mau jadi yang mana. Corona juga sama. Kita mau naik atau kita mau turun sih? Ya kalau kita mau turun ya salahin aja terus corona gitu. Tapi kalau kita mau naik, ya kita harusnya mikir bukan corona yang masalah, kita itu yang masalah. Gitu. Oke. Ini tanda-tanda akhir zaman atau enggak? Iya baik. Jadi gini. Soalnya ada yang menghubung-hubungkan ke sana gitu, wabah, pandemi, oh tanda-tanda gitu. Ini menarik, Mbak. Kalau ditanya ini adalah tanda akhir zaman atau enggak, saya jawabnya nggak tahu jelas. Karena kalau ada orang dalam tanda kutip, ketika dia benar-benar bisa menjelaskan kayaknya ini akhir zamannya begini, itu kayaknya enggak deh. Karena Rasulullah ketika ditanya akhir zaman kapan juga Rasul nggak jawab. Karena Rasul memang nggak diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Jadi itu yang dijawab oleh Rasulullah. Saya tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Maka saya kasih tanda-tandanya aja, bukan waktunya kapan. Kalau disebutkan kembali tanda-tandanya adalah Nah, yang bisa saya jawab adalah ini sebuah pola perubahan besar. Maka saya coba melihat pada beberapa sejarah ada perubahan-perubahan besar yang terjadi pasca wabah. Termasuk Renaissance, termasuk pembebasan Konstantinopel, termasuk kemudian ketika terjadi perubahan politik dunia pasca flu Spanyol 1918 dengan runtuhnya Turki Utsmani dan seterusnya. Jadi kalau perubahan kayaknya iya, tapi kalau misalnya akhir zaman mendekat pastinya karena Iya. setiap hari akhir zaman mendekat. Tapi ada teori pendulum yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bilang ada 5 fase yang dialami oleh setiap peradaban. Fase pertama adalah fase ketika pendulum itu di ujung. Jadi kalau kita dulu belajar fisika kan ada pendulum di ujung di mana ada energi potensialnya positif maksimal, sementara velocity atau kecepatannya kan 0 di situ. Lalu kemudian dia berada pada satu titik yang kedua, fase kedua adalah ketika velocity-nya benar-benar maksimal, sementara energi potensialnya di situ 0. Itu kan ya. Iya kayaknya begitu. Nanti kalau yang salah nanti biar orang-orang fisika yang memperbaiki. Tapi dia ada nanti dua silakan fase. berkomentar di kolom komen. Iya betul, nggak apa-apa. Kita kan kalau dikoreksi kan bagus ya. Iya. Nah, setelah itu ada fase ketiga di mana dia berhenti di situ. Nah, ketika dia berhenti di situ adalah energi potensialnya minus maksimal, tapi velocity-nya balik lagi 0. Itu fase ketiga. Fase keempat ketika dia balik lagi ke sini, velocity-nya minus, tapi dia energi potensialnya 0. Oke. Nah, lalu kemudian balik lagi sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi di titik awal. Nah, makanya ada siklus yang dipercaya orang muslim sebagai siklus 100 tahunan. Siklus 100 tahun itu kalau misalnya dibagi ada 5 generasi karena setiap generasi ada sekitar 20 tahun. Oke. Makanya orang-orang membagi sekarang 80 sampai 2000 itu milenial. Lalu 2000 sampai 2020 post milenial. Lalu kemudian 60 sampai 80 itu generasi X gitu kan ya. Lalu kemudian 40 sampai 60 expired gitu. Enggak, itu baby boomers itu ya. Jadi itu adalah 20-20 berarti setiap 20 tahun akan ada satu generasi. Berarti berapa generasi? 5 generasi. Ya di Indonesia juga bisa dikatakan gitu kali ya. Generasi awal, generasi pembangun, bapak-bapak negara kita, para founding fathers kita itu adalah energi potensialnya maksimal, daya juangnya tinggi, gitu kan. Walaupun mungkin belum ada yang dilihat, gitu kan ya. Lalu kemudian yang di sini energi percepatan pembangunan dan segala macam, tapi mungkin sudah agak, mohon maaf ya, tidak sekuat yang awal. Yang di sini jual-jualin dan enggak. Jadi itu balik lagi gitu kan ya. Jadi ya itu akan itu siklus dan bukan kata saya, itu katanya Ibnu Khaldun kan gitu kan ya. Jadi artinya ya tergantung generasinya. Nah, sekarang tergantung kita lihat Indonesia kayak apa. Kalau kita percaya bahwa ada siklus 100 tahunan itu, berarti benar pandemi ini bisa jadi adalah salah satu penanda akan terjadi perubahan besar. Termasuk perubahan besar di Indonesia ataupun dunia. Kalau perubahan besar iya ya. Sudah terasa sih Ya. sekarang kita ya perubahan kebiasaan juga banyak gitu. Ya. Yang kita kaget-kaget sekarang ini nggak ada hubungannya sih sama pandemi. Salah satunya adalah orang lagi rebut-rebutan kekuasaan. Ya. Itu zaman dulu ada kayak gitu nggak sih? Kayaknya itu sudah berlangsung dari zaman kapan tahu gitu kan ya. Kudeta seperti itu memang biasa gitu. Barusan Mbak ngomong itu saya jadi ingat ya. Kasus pertama yang terjadi pada manusia adalah perebutan dalam tanda kutip ya, perebutan lah yang terjadi antara Habil dan Qabil. Ya kan ya. Ketika kemudian jadi ceritanya ketika Adam turun ke bumi itu kan mereka kan beranak pinak ya. Dan pada saat itu karena belum banyak orang, karena itu
biasanya yang lahir tuh kembar-kembar kalau ketika ditulis oleh para ulama dalam, kitab sejarahnya ya, lahir kembar-kembar, laki perempuan. Nah, Habil ini punya punya adik perempuan, Qabil ini punya adik perempuan. Mhm. Nah, adiknya Qabil ini cantik, adiknya Habil nggak begitu cantik, terus disilang nikahnya. Nah, jadi, Qabil nikah sama adiknya Habil, Habil nikah sama adiknya Qabil. Karena lebih cantik yang adiknya Qabil, Qabil nggak mau. Aku kayaknya maunya sama adikku sendiri aja, gitu. Nah, tapi ternyata kan tidak diperbolehkan tentu saja Iya. karena harus disilang, karena memang hukumnya pada saat itu begitu, akhirnya berakhir Habil dibunuh oleh Qabil kan, karena terjadi kayak perebutan. Kalau diceritakan dalam Al-Quran karena Habil diterima kurbannya, sedangkan Qabil merasa nggak diterima kurbannya. Tapi ya balik lagi ini ada perebutan sesuatu. Nah, dalam sejarah itu perbuatan tuh banyak. Bahkan zaman pra-Islam pun perbuatan tuh sangat banyak sekali. Post-Islam juga sangat banyak sekali. Di dalam Islam sendiri apakah pernah ada perebutan-perebutan seperti ini? Ada. Di zaman-zaman pasca Khulafaur Rasyidin. Jadi pasca Khulafaur Rasyidin itu terjadi degradasi dalam beberapa nilai-nilai yang diterapkan di dalam Islam. Nah, sehingga pernah ada kudeta. Termasuk ketika terakhir kali itu di zamannya Utsmani juga sama. Terjadi juga perebutan kekuasaan, kudeta dan seterusnya. Sehingga itu termasuk mewarnai ya kondisi kaum muslimin pada saat itu. Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang, ya balik lagi, hukum kudeta di dalam Islam apa? Hukumnya haram. Haram. Haram, nggak boleh. Oke. Jadi Karena itu artinya apa? merebut kekuasaan yang sah, itu nggak boleh. Oke. Karena di dalam Islam itu, sebelum terjadi kekuasaan, Anda silakan musyawarah. Tapi begitu diketok palu, harusnya kamu sudah jangan ribut lagi. Karena kalau sudah diketok palu, ini sudah kesepakatan kita. Mari kita jalani bersama-sama karena barokah ada pada musyawarah. Maka pemimpinan di dalam Islam itu ada pada musyawarah. Nah, itu ketika sudah dimusyawarahkan, kita angkat satu orang, kita baiat nih misalnya orang itu, maka kita harus taat kepada orang itu. Meskipun mungkin kita melihat agaknya dia itu kayaknya kok kurang nggak ini, benar kurang dan segala itu, macam. ha. Tapi karena kita sudah musyawarah kan. Oke. Nah, maka ya udah berikan kesempatan pada dia sampai kemudian dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Karena di dalam Islam, Mbak, yang tidak dimungkinkan pada seorang pemimpin adalah dia berbuat sesuatu yang dosa, itu tidak boleh. Tapi selama dia berbuat sesuatu yang ma'ruf atau sesuatu yang baik, maka jalan yang dipilih walaupun tidak efisien, maka kita harus tetap taat. Oke. Contoh, oke kita lagi mau pergi ke Bandung, kita angkat siapa pemimpin di antara kita? Oke Mbak Indi deh misalnya. Oke Mbak Indi, silahkan memutuskan mau naik apa. Mbak Indi bilang kita naik beca aja. Oh yang lain bilang jangan beca Mbak, itu nggak efektif banget, nggak efisien banget. Oh tapi kan tetap kita ke Bandung. Tapi itu nggak efisien Mbak, lebih baik kita naik ini aja dan segala macam. Kenapa nggak naik mobil saja? Enggak, kita naik beca aja. Ya sudah, gimana? Orang kita sudah mutusin pemimpinnya Mbak Indi. Dalam kasus itu kan Mbak boleh. ini memutuskan naik beca gitu. Iya, itu contoh misalnya. Contoh. Tapi kalau Mbak Indi memutuskan kita pergi ke Surabaya, oh nggak bisa, kan kita sudah mau pergi ke Bandung gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi kalau dalam perkara-perkara yang ma'ruf ya kita taati, dalam perkara-perkara yang mungkar walaupun pemimpin yang minta ya nggak boleh kita taati. Contoh, pemimpin nyuruh nggak sholat, nggak boleh kita taati. Gitu maksudnya, karena ketaatan itu kata Rasulullah hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf, hanya perkara-perkara yang efektif, yang menuju kepada keridhaan Allah. Adapun caranya kalau tidak efisien ya nggak ada masalah. Maka di situ para ulama bilang kalau sudah diputuskan dengan musyawarah atau sesuai dengan hukum-hukum Allah, maka kalau kita tidak efisien pun dalam tanda kutip itu barokah. Dan kalaupun dia mutusin sendirian dan itu efisien, itu tidak barokah. Jadi ya tergantung. Nah, balik lagi ke situ. Berarti karena kudeta itu hukumnya haram di dalam Islam, khususnya dalam kepemimpinan. Bagaimana dalam kasus kudeta dalam perkara-perkara lain? Kudeta di TV One misalnya gitu kan. Bahaya. Misalnya Iya, contoh. iya, iya. Boleh nggak? Ya itu tidak termasuk kudeta yang diharamkan. Dalam arti kemudian ya bukan termasuk hal yang kepemimpinan, karena yang diharamkan di sini adalah khusus bicara kepemimpinan yang sah. Itu tidak boleh digulingkan kecuali dengan cara yang sah pula gitu loh maksudnya. Nah, tapi kalau misalnya kudeta di TV One, contoh misalnya, Mbak berniat untuk jadi apa Mbak? Posisi paling tinggi Mbak. Ya apalah misalnya jadi pemimpin redaksi ya. Aduh, nggak berani saya. Apa yang lebih tinggi lagi apa Mbak gitu kan ya. Pengarah pemimpin redaksi ada kan ya. Tapi tidak kelihatan misalnya. Dewan contoh. Pembina. Oh, ada yang lebih tinggi lagi loh Mbak gitu kan ya. Yang bisa menentukan taruhlah Mbak pengen jadi pemimpin misalnya taruhlah. Mbak boleh nggak mengkudeta? Ya selama caranya itu sah, itu boleh-boleh aja. Yang sekarang ini kan merasa bahwa mereka sah gitu. Itulah definisinya. Coup itu kan artinya adalah pengambilan kekuasaan dengan cara dengan cara ilegal kan. Ya. Nah, tapi kalau legal kan bukan kudeta. Ya sih benar. Berarti kudeta itu secara hukum Islam, kepemimpinan itu haram hukumnya.
Tapi kalau dalam urusan-urusan yang lain, ya itu berarti dosa, tapi tidak sampai dosanya tidak sampai sebesar ketika berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Nah, tapi balik lagi ya, kita tinggalkan dulu kudeta yang bersifat kenegaraan. Kita bilang dengan kudeta yang lebih lebih spesifik. Gini Mbak ceritanya. Masalahnya adalah Mbak, hukumnya hukum siapa dulu? Ya kan ya? Contoh nih. Contoh, taruhlah gini. Terjadi kudeta nih. Terus orang protes dong. Kemana protesnya? Kemenkumham. Ya. Kalau Kemenkumham bolehin dan bilang ini sesuai hukum, Ya, berarti ini selesai. halal kan? Iya. Dalam tanda kutip bukan halal, sah kan? Sah. Berarti secara hukum bukan kudeta kan? Hmm. Paham nggak sih maksudnya Mbak? Iya. Berarti ini balik lagi ternyata kalau seandainya hukum bisa diotak-atik, ini bukan menyangkut tentang masalah benar atau tidak, tapi menyangkut tentang masalah etika. Secara etika itu nggak pantas. Secara etika, karena kadang-kadang hukum Islam itu setelah dari hukum benar dan salah, bukan benar salah, baik dan buruk, dosa dan tidak dosa, lalu naik ke arah benar dan salah atau berkaitan dengan masalah ya sains atau masalah-masalah yang bersifat benar dan salah, sahih atau khotok, benar atau salah. Yang ketiga itu berkaitan dengan etika. Dan kadang-kadang etika itu lebih tinggi daripada hukum. Contoh, secara hukum Islam boleh aja sholat dengan kemudian mengenakan baju kutang, boleh. Tapi Tidak etis. etis nggak sih Felix Shaw pergi ke masjid pakai baju kutang sholat? Iya. Kan nggak etis gitu kan ya. Kalau sudah sampai di sini boleh-boleh aja. Boleh aja. Tapi ketika saya pakai celana segini pergi ke masjid sholat, etis nggak sih? Gitu kan ya. Nah itu pertanyaannya sekarang. Nah berarti kalau kita bicara tentang kudeta di dalam Islam, kudeta kenegaraan nggak boleh, hukumnya haram. Apapun yang berkaitan dengan pengambilan kekuasaan selain dengan cara yang legal itu tidak boleh di dalam Islam. Contoh, perusahaan tadi Mbak mau naik tapi dengan cara yang tidak halal atau cara yang tidak dibolehkan oleh syariat, nggak boleh. Tapi kalau misalnya syar'i ya boleh-boleh aja kalau caranya boleh. Tapi kalau dalam hukum Indonesia dalam kasus yang sekarang, ya balik lagi agak susah ngomongnya. Kenapa agak susah ngomongnya? Karena hukumnya bisa berubah. Dan ketika hukum bisa berubah itu ya kita tinggal bisa bilang masalah etika aja. Secara etika jelas nggak etis. Iya. Oke. Gitu. Nah, soal ini lagi sekarang banyak hal ya. Salah satunya adalah besok kita tanggal merah. Oh iya ya. Ya, iya kan tanggal merah Oke. Isra Mi'raj. Oh iya benar. Kita biasanya balik lagi ke perjalanan pada saat itu gitu. Iya. Apa yang bisa kita petik untuk sekarang? Saya pikir banyak banget ya. Banyak banget yang bisa diambil pada Isra Mi'raj. Kadang-kadang kalau yang diceritakan para asatis biasanya adalah pasti ini adalah turunnya perintah sholat gitu kan ya. Bahwasanya ini adalah pengingat bahwasanya ada satu kewajiban yang besar dalam diri manusia. Tapi kalau saya memandang dari satu hal yang berbeda. Saya selalu mencoba memandang dari segi sejarah. Pertama gini, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ayat tentang itu kan subhanalladzi asra bi abdih lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari, makanya namanya Isra, dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ada banyak banget pertanyaan di situ. Pertama, kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Iya. Allazi barakna haulah, yang telah diberkahi sekelilingnya. Kenapa nggak langsung dari Mekah ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus kemudian ke situ dulu? Ada orang-orang yang mempunyai banyak sekali teori atau pembahasan. Oke, kalau gitu saya jelasin. Faktanya adalah Isra Mi'raj itu terjadi ketika masa Rasulullah paling sedih. Ketika masa Rasulullah paling susah. Maka tahun-tahun itu dikatakan amul huzn, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Dalam kondisi sedih seperti itu, Rasul diajak Isra Mi'raj. Diajak Isra Mi'raj oleh Allah dan kemudian dikatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Why Masjidil Aqsa? Salah satunya adalah karena pada saat itu Masjidil Aqsa itu sedang dikuasai penjajah. Maka Rasul seolah-olah pengen dikasih tahu, kamu nggak sendirian loh. Ini ada juga orang lagi dalam keadaan terjajah, tertekan mereka, dan ini adalah sebuah visi bagimu juga untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Maka sejak saat itu Rasul menyusun strategi untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang terjadi di masanya Umar. Nah itu pertama, jadi menyuruh Rasulullah untuk ini loh perhatiin ada Masjidil Aqsa. Mereka juga terjajah, mereka juga tertekan. Mereka nanti akan bisa bebas. Maka kamu juga harus merasa kemudian, ya kan orang tuh kan kalau punya sama-sama sampannya Mbak, maksudnya. Jadi punya satu teman sependeritaan kira-kira. Nah itu Rasulullah pengen lihat sana. Setelah kemudian itu Allah kemudian menaikkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Nah di Sidratul Muntaha itulah Allah memberikan Rasul perintah sholat yang banyak dijadikan beban oleh orang-orang zaman sekarang. Dan mereka belum tahu kondisi kaum muslimin ketika turun perintah sholat itu Mbak. Mereka itu lagi diboikot. Diboikot sama kafir Quraisy. Orang nggak boleh dagang ke kaum muslimin nggak boleh dagang pada mereka, orang-orang nggak boleh nikahin kaum muslimin, orang muslim nggak boleh nikahin orang-orang mereka, dan diboikot total. Pokoknya mereka harus dijauhi, mereka harus benar-benar dikurung di situ.
Dan apa yang kemudian mereka lakukan? Sampai para sahabat itu sampai makan kulit pohon. Dalam hadis, dalam sirah dikatakan bahwa para sahabat ini yang dimakan sama yang keluar tuh sama. Jadi yang dimakan daun, yang keluar daun, yang dimakan adalah kulit pohon, yang keluar adalah kulit pohon. Saking nggak bisa Dalam kondisi dicerna ya. begitu, Rasul melihat mereka sangat tersiksa dan segala macam, malah turun perintah sholat, suruh 5 waktu sehari, 17 rakaat dalam sehari. Kalau kita kayak digituin, kira-kira kita bilang apa? Ya Allah, sudahlah susah hidup gitu kan, malah disuruh tambahan kewajiban lagi. Tapi kita lupa, kondisinya adalah di zaman itu para nabi sebelum Rasulullah itu punya jamaah, punya umat, dan umat itu kalau mau minta sama Allah, mereka harus lewat nabinya. Coba baca di dalam Al-Quran. Wahai Musa, tolong dong mintain sama Tuhanmu makanan. Gitu. Tolong dong, kami bosan makannya gini-gini aja. Ya Musa, tolong dong doa sama... Karena mereka nggak bisa berdoa sendiri. Mereka harus minta lewat nabinya. Maka ini terjadi juga pada zamannya Rasulullah dan kaum muslimin. Maka ketika kemudian itu seolah-olah pengen bilang gini, ya sudah, kalau orang-orang muslim mau minta kepada saya, sekarang bypass. Kalian bisa minta saya bypass, nggak usah melalui para nabi. Bypass minta saya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda mau apa? Anda beribadah pada saya, kami kasih. Anda minta pada saya, bypass, nggak usah pakai Rasulullah. Artinya kaum muslimin punya 5 kali sehari waktu untuk bypass langsung ke Allah. Lalu bukan itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kaum muslimin. Kaum muslimin bahagia banget ketika dikasih sholat. Kenapa? Akhirnya mereka bisa bypass langsung ngomong ke Allah. Minta langsung ke Allah, nggak perlu lagi melalui perantara. Sebelumnya kenapa harus lewat Rasulullah? Karena harus lewat para nabi, karena para nabi itu yang dikatakan penghubung mereka. Oke, pada Kalau saat zaman itu sekarang ya. pernah nonton Avatar, Mbak? Iya, iya. Penghubung antara dunia ruh dengan dunia manusia. Jadi nggak, itu bukan, oke. itu contoh gitu kan. Iya, iya. Nah, ini dianggap penghubung antara manusia dan Tuhannya. Aha, Maka ada para nabi, maka etikanya meminta pada para nabi gitu kan ya. Tolong dong turunin kepada kami dan segala macamnya. Bukan berarti mereka tidak bisa langsung berkomunikasi pada Allah, bisa, cuma etikanya oleh para nabi. Nah, sekarang bypass, langsung ngomong ke Allah. Makanya kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakan pada para hambaku, wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, maka aku akan kabulkan. Maka Allah katakan kalau ada orang yang, jadi gini deh Mbak, anggaplah saya sultan ya, punya duit seberapa banyak yang saya mau dan segala, ya anggaplah saya sultan banget deh. Lalu Mbak punya keperluan, saya bilang sama Mbak, saya tuh sudah anggap Mbak seperti keluarga sendiri Mbak. Nanti kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Mbak nggak bisa makan, nggak ngasih tahu saya. Gimana perasaan saya Mbak? Makanya kata Allah, kalau ada orang sudah disuruh untuk minta dan mereka nggak minta, itu sombong. Iya. Kaum muslimin senang banget karena mereka punya banyak permintaan, karena mereka lagi susah banget. Maka Isra Mi'raj adalah sebuah momen titik balik menurut saya. Titik balik karena setelah itu semuanya jadi mudah banget. Kenapa? Karena orang muslim sudah berhasil minta langsung pada Allah, mereka kemudian memuja kepada Allah dengan cara sholat itu, dengan cara yang baru. Setahun setelah Isra Mi'raj terjadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Di situ kemudian kebangkitan Islam yang kita peringati dengan peristiwa hijrah. Nah, maka hijrah itu adalah penanda titik balik Islam yang paling besar, dan itu diawali dengan inspirasi Isra Mi'raj. Dan kemudian setelah zamannya Umar bin Khattab, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa menjadi bebas, dan itu semua terjadi karena Rasulullah diminta untuk memperhatikan itu. Kalau sudah ada bypass sehari 5 kali atau bahkan lebih ya di sunnah dan lain-lain, Betul. masih ada juga yang nanti sholatnya nanti sudah azan nanti dia. gitu. Makanya saya selalu bilang, yang saya kritikan dari sistem pendidikan di Indonesia, juga termasuk pelajaran agama, adalah kita terlalu banyak ngomong tentang what and how. Kita terlalu banyak ngomong tentang apa dan bagaimana, tapi kita jarang banget ngomong tentang why. Kenapa saya harus sholat? Apa sih benefit sholatnya bagi kamu? Karena manusia kan take and give. Dia kan maunya benefit saya apa, gitu kan ya. Sementara kemudian dia perlu sesuatu, dia menginginkan sesuatu, dia minta pada manusia, dia mau. Padahal dia tahu manusia itu bisa ngasih, bisa enggak. Kebanyakan nolak sih, gitu kan ya. Tapi dia nggak meminta kepada Allah yang punya segala-galanya. Nah, ini kan lucunya kadang-kadang. Maka harus ada satu dimensi yang berbeda, di mana sholat itu tidak hanya dilatihkan sebagai sebuah kewajiban, tapi dilatihkan sebagai sebuah keperluan bagi kita. Nah, selama ini kan yang dikatakan, kalau nggak sholat awas lo masuk neraka dan segala macam. Oke, itu memang syariat, tapi tidak harus begitu metode pendekatannya. Karena bagi orang-orang yang nggak ngerti, biasanya mereka lebih tertarik pada hope. Bagi orang-orang yang ngerti, mereka biasa diingatkan dengan itu. Yang sudah paham diingatkan dengan punishment, kayak kemudian peringatan dan seterusnya. Nah, jadi harus ada pendekatan yang berbeda. Jadi Isra Mi'raj jangan dimaknai sebagai beban, karena orang zaman dulu nggak memaknai itu sebagai beban. Malah seneng gitu Malah ya. seneng karena mereka masih bisa bypass ke Allah, gitu loh, maksudnya dengan seluruh keperluan mereka, gitu. Oke. Nah, buat orang-orang yang ya saya juga kadang sholat ada azan, Ya.
makan dulu habisin gitu. Ya betul, Atau ada apa kayak gitu-gitu loh mhm Ustadz. mhm. Ya terus gimana ya supaya kita itu setiap azan langsung sholat gitu loh Ustadz. Iya, kalau bisa begitu bagus, tapi kalau nggak bisa begitu juga sebenarnya bukan sesuatu yang hina sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan sholat pada waktunya adalah termasuk sholat di awal waktu atau sholat di dalam waktunya. Di dalam Artinya kalau bisa lebih bagus ya sholat di awal waktu berjamaah khususnya bagi laki-laki. Tapi dalam kondisi-kondisi kan banyak kita tidak memungkinkan. Mhm. Nah karena itu Islam tuh sangat fleksibel, Islam tuh sangat apa ya ramah kepada manusia. Saking ramahnya sholatnya ntar aja deket deket azan berikutnya. Nah, makanya ada dua pembahasan berarti. Satu, gimana agar orang tidak sholatnya malas-malasan. Yang satu, gimana agar sholatnya rajin kan gitu kan ya. Nah, maka kalau orang itu penyakitnya sholatnya malas-malasan, maka kita kasih tahu sebenarnya. Ya kayak tadi, kamu punya keperluan gak sih dalam hidupmu? Dan kamu benar-benar yakin gak sih dengan Allah? Jangan-jangan masalahnya dia gak yakin dengan Allah. Makanya dia gak mau minta pada Allah. Maka penjelasannya bukan suruh dia sholat, tapi kita jelasin dulu tentang Allah tuh seperti apa. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah advance gitu kan dan kita minta mereka untuk lebih cepat ya kita bilang contoh misalnya ya banyak motivasi kayak gini kan yang sudah beredar, kamu dipanggil bosmu langsung, dipanggil Allah enggak. Terus lu ngarep bahwa Allah terus kemudian ngasih kamu lebih cepat, yang ngarep aja, ngayal aja terus gitu kan ya. Ya sama kayak bos, panggil Indi ke sini. Ini datangnya setengah jam gitu kan ya. Atau datangnya sejam kemudian. Tadi tuh gue mau bagi makanan, tapi makannya sudah habis ya. Jadi nah itu salah satu contohnya kalau misalnya mereka sudah advance. Tapi ya berbeda-beda sih cara kita ngobrol sama orang. Artinya ya memang Allah memberikan tenggang waktu tuh ada maksud ya. Karena tidak semua kita tuh bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Contoh misalnya kayak tadi Mbak bilang ada makanan, gimana nih? Makan dulu. Itu kan syariatnya. Kalau makanan sudah tersaji di depan lalu ada kemudian waktu sholat azan berkumandang, makan dulu. Selesaiin makan dulu, kenapa? Ya logikanya gampang. Kalau kita makan kalau kita sholat mikirin makan kan nggak enak. Lebih baik kita makan tapi ingat sholat. Jadi kira-kira gitu. Aduh nanti mie Iya. instannya keburu dingin. Iya Aduh. betul. Nah, minyak keburu dingin atau diambil kucing dan segala macam. Nah, lebih baik kita kemudian kita makan tapi kita ingat gue harus sholat Oke. dan gue diberikan keleluasan ini karena gue ada makanan yang sudah tersaji. Begitupun juga kadang-kadang ada beberapa hal-hal yang nggak bisa kita untuk dalam tanda kutip segerakan, ya sudah kita nggak ada masalah di situ. Oke. Ustadz, pada zaman Nabi berpolitik itu kurang lebih mirip seperti sekarang nggak? Jauh gitu kan ya. Jauh. Kalau sekarang jauh. Makanya tadi saya sempat menjelaskan sedikit tentang politik ya. Jadi gini ceritanya. Politik itu punya sistem, punya core. Nah, tergantung kita mau pakai core yang mana. Kalau kita pakai core yang berbeda tentu saja hasilnya berbeda. Baik etikanya, baik kemudian caranya, baik kemudian sistemnya semuanya berbeda. Contoh, kalau politik yang sekarang yang kita kenal kan adalah politik oportunis ya. Kalau misalnya ya gimana sih maksudnya politik oportunis? Ya ketika Machiavelli bilang politik adalah seni untuk mencapai tujuan, tidak peduli caranya. Yang penting saya bisa dapat kekuasaan, seni mendapatkan kekuasaan tapi tidak peduli caranya. Politik di dalam Islam dimaknai dengan riayah syu'unil ummah dakhiliyah wal kharijiyah, mengurus urusan umat baik dalam maupun luar negeri. Berarti perbedaan cara melihat itu menjadikan perbedaan dalam cara untuk beraktivitas. Contoh lagi misalnya, kalau kita bicara tentang politik di zaman Rasulullah, politik itu adalah mengurusi urusan umat. Berarti urusan umat ini yang menjadi utama. Maka wajar saja ketika Umar bin Khattab didatengin Abdullah bin Umar anaknya, lantas kemudian berkata, tunggu dulu sebentar, ini urusan keluarga atau urusan negara? Ketika bapaknya lagi di kantor, urusan rumah tangga, urusan pribadi, ayo udah matiin dulu lampunya karena saya tidak berhak untuk menggunakan fasilitas ini. Nah, maka tidak terjadi penyelewengan kekuasaan atau penyelewengan fasilitas. Kenapa? Karena politik itu adalah pengurusan urusan umat. Maka pemimpin itu dianggap seperti penggembala domba. Yaitu adalah mereka itu tugasnya membuat gembalaannya itu menjadi selamat dan menyebabkan tidak ada ancaman yang masuk. Walaupun mungkin mereka yang harus nggak makan. Nah, tapi sekarang kan tidak. Karena politiknya adalah politik Machiavellis, politik oportunis tadi. Nah, di dalam Islam lagi misalnya, kalau kita bicara tentang politik, tidak ada konsep seperti sekarang. Konsep politik sekarang tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, ini kan konsep politik yang dihasilkan oleh tawar-menawar antara kaum Hati-hati banget Ustadz nih. bukan, saya kan menceritakan kisah orang lain gitu kan ya, Renaissance. Jadi kaum yang menginginkan perubahan besar dengan kaum status quo. Ketika kemudian mereka
Orang-orang Renaissance bilang, "Gua nggak mau pakai agama." Kenapa? Agama itu mimpi buruk bagi gue. Kenapa? Lihat aja tuh ketika lu pakai agama, lu kan menjadi dilegitimasi karena lu bilang bahwa lu adalah titisan Tuhan. Zaman dulu sebelum Renaissance mereka punya satu apa ya, satu idiom atau satu statement gitu adiorex aregelex. Bahwasanya Tuhan itu yang memilih raja, lalu raja itu yang menentukan hukum. Kenapa gue boleh menentukan hukum? Karena kan gue kan titisan Tuhan. Nah, siapa yang melegitimasi itu? Gereja dulu. Dan ini adalah sejarah yang memang harus kita baca. Nah, ketika kemudian datang kaum Renaissance, mereka menjatuhkan gereja. Mereka punya satu slogan bunuh raja yang terakhir dengan menggunakan lilitan usus pendeta yang terakhir kan gitu kan. Karena mereka punya mimpi buruk. Kalau Mbak mau nonton Robin Hood. Oh. Nah, itu kan terjadi ada dikotomi antara gereja dengan landlord sama kemudian proletar sama cendekiawan kan gitu kan ya. Nah, ini kemudian terjadi sehingga solusi daripada orang-orang pada saat itu adalah melakukan pembagian kekuasaan, separation of power. Iya. Nah, bagaimana separation of power? Montesquieu Oke. mengatakan, ya udah kita bagi 3 aja, trias politica. Oke. Ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Karena kalau disatukan, mereka bilang power tends to corrupt. Bahwasanya kekuasaan itu akan menyebabkan korupsi. Absolute power, absolute corrupt gitu kan ya. Sesungguhnya kalau powernya besar, ya akan korupsi pasti. Maka mereka bagi 3. Di dalam Islam nggak gitu. Karena kenapa? Karena power itu milik umat memang, tapi yang namanya sovereignty itu bukan milik umat, tapi milik Allah. Karena itulah kita tidak boleh membuat dalam tanda kutip satu hukum, apalagi yang bertentangan dengan hukum Allah. Itu dalam pandangan Islam. Ini pasti kontroversi, tapi nanti kita akan ceritakan apa sih logikanya di balik itu. Karena kalau kita bicara balik lagi tentang trias politika, ternyata trias politika juga nggak terjadi. Zaman sekarang kira-kira trias politika terjadi nggak? Ada nggak sih pembedaan antara yudikatif, legislatif, atau eksekutif? Nggak ada tuh. Ketika terjadi pemilihan presiden, mereka juga akan menyesuaikan dengan pemilihan fraksi. Dan koalisi juga akan disesuaikan dengan berapa jumlah suaranya. Oke. Artinya tetap terjadi absolute power. Akhirnya tetap terjadi yang namanya korup. Kenapa? Karena powernya absolut. Di dalam Islam, power itu milik umat, tapi sovereignty tidak. Maka sehebat-hebatnya Anda tidak boleh buat hukum sendiri. Jadi kira-kira Power gitu. adalah milik umat. Betul. Ya. Makanya di masanya Rasulullah, Sekarang sudah berlaku belum di Indonesia? Power adalah milik umat. itu bukan pilihan, tapi itu adalah fakta. Yang namanya kekuatan selalu ada di tangan umat. Beberapa orang menyebutnya people's power kan. Seharusnya begitu kan? Memang seharusnya Tapi begitu. yang terjadi sekarang? Bedanya di dalam Islam, kekuatan dan kedaulatan itu di tangan umat. Bedanya di dalam Islam nggak gitu. Kalau di demokrasi kan kekuatan dan kedaulatan milik umat, milik rakyat. Maka mereka boleh menentukan hukum apa saja. Tapi di dalam Islam, kekuatan tuh milik umat, kedaulatan tuh milik syariat, milik Allah. Karena manusia tidak berhak menentukan hukum sendiri. Karena manusia kalau berhak menentukan hukum sendiri, ya jadinya kayak balik lagi kayak kudeta tadi. Start di sekarang tadi kita sudah bahas Isra Mi'raj lumayan panjang. Yeah. Terus wabah juga udah, pandemi juga udah. Nah, sekarang ada semacam seperti kegelisahan gitu. Ini kapan kita bisa melewati ini? Ini kapan bisa punya penghasilan lebih besar misalnya dibandingkan dengan di masa-masa pandemi. Ada banyak orang dirumahkan, ada banyak yang bisnis juga tergerus gitu. Ya banyak hal kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita gitu. Ustadz ada yang bisa di-share ke yang mendengarkan ini? Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu punya satu perkataan yang sangat terkenal sekali. Dia bilang gini, kalau saya punya satu doa, yang doa saya itu sudah pasti dikabulkan oleh Allah. Ibaratnya gini lah, kita punya satu slot yang Allah bilang, kamu doa deh, ini satu doa pasti dikabulin. Kata Imam Ahmad bin Hambal, maka saya akan doakan pemimpin saya. Supaya yang menerima manfaat itu semua orang. Jadi gini, kita itu memang ada layer per layer ya. Kalau kita bicara tentang peningkatan ekonomi, kita bicara layer mana dulu? Kalau kita bicara layer individual, ya kasih mereka training motivasi, kasih mereka workshop, kasih mereka kemudian bagaimana caranya untuk bisa berdagang dengan cara yang mudah, ikutkan mereka dalam kemudian training UMKM dan segala macamnya. Itu dengan instan secara individual bisa berubah. Tapi individual yang berubah itu jumlahnya sedikit dan itu effortnya lebih besar. Kalau kita mau meningkatkan, ada satu perubahan, berarti perubahan harus dilakukan secara komunitas, secara komunal. Nah, perubahan secara komunal ini biasanya bisa dilakukan kalau seandainya individu-individu yang sadar itu bentuknya sudah berjamaah. Maka contoh misalnya, ada kota-kota yang memiliki karakteristik pengusaha. Ada kota-kota yang memiliki karakteristik bukan pengusaha. Ada daerah-daerah yang memiliki karakteristik pengusaha.
kenapa sih orang yang dagang tuh harus dari Padang? Iya. Karena mereka punya karakter kolektif. Kalau Sunda, silakan jawab sendiri. Sunda makan daun itu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, itu karakter kolektif. Jadi ada karakter kolektif yang bisa kita ambil karena orang-orang, mohon maaf Mbak, mungkin di Sumatera ada beberapa apa ya, budaya, kebiasaan yang nggak ada di Jawa, misalnya di Jawa Barat khususnya. Itu apa? Merantau. Saya masih ingat banget di Palembang itu kalau anak SMA selesai lalu masih ada di Palembang itu biasanya malu dia. Kamu ngapain aja gitu kan ya. Jadi karena Kalau belum merantau dia malu. belum merantau dia malu. Orang-orang Padang, nenek gue pedagang gitu kan ya. Kakek gue pedagang. Kayaknya gue ada darah pedagang dan secara komunal dia mudah masuk dalam dunia itu. Karena ya kalau dia mau berdagang tinggal ambil barang dari pamannya atau ambil barang dari nenek mamanya dan segala macam dia bisa berdagang dong. Nah, kenapa sih kalau gitu kalau orang-orang yang sukses di dunia taruhlah orang Chinese ya, yang sukses di dunia jual beli emas selalu orang dengan suku tertentu. Maksudnya orang Cina dengan suku tertentu, ya karena memang itulah sudah karakter kolektifnya. Nah balik lagi, kalau individual itu terbatas, ini ada bisa hal yang bisa dilakukan lebih banyak oleh kemudian komunal. Dengan syarat mereka sudah bergerak dalam bentuk yang berjamaah. Nah tapi ada satu hal yang nggak bisa dilakukan kecuali dengan kebaikan pemimpin. Dengan satu sistem negara. Nah karena itulah di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin, para pengusaha ini naik dalam jumlah yang signifikan dan sangat besar. Dan tidak hanya meningkatkan kekayaan tapi juga kesejahteraan. Karena kekayaan itu kan nggak penting, yang penting kan kesejahteraan. Apa bedanya kekayaan dengan kesejahteraan? Ya tergantung distribusinya. Nah kalau misalnya di zaman sekarang banyak orang kaya tapi nggak banyak orang sejahtera. Kenapa? Karena nggak ada distribusi kekayaan. Data-data berapa ya? 100 orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan 100 juta orang yang lain. Kekayaan 100 orang di Indonesia yang terkaya itu menyamai kekayaan 100 juta orang yang lain. Dengan kata lain, kalau 100 orang terkaya ini bagi-bagi duit, itu kekayaan 100 juta, termasuk Anda kayaknya gitu kan ya. Itu akan meningkat 2 kali lipat gitu kan. Jadi kira-kira gitu. Nah, itu kan tidak ada distribusi kekayaan. Nah, di dalam Islam tidak begitu. Artinya tidak ansih ekonomi ini hanya untuk buat orang kaya, tapi buat orang hidup layak. Yaitu adalah layak buat dia untuk bisa tenang dalam beribadah kepada Allah. Dalam kemudian membangun kehidupan dia sebagai seorang manusia, keluarga, lalu dia kehidupan sosial dia dan segala macamnya. Ya, jadi balik lagi kenapa saya mendahului dengan ucapan Imam Ahmad bin Hambal? Berarti kalau seandainya ada orang susah secara ekonomi dan itu oknumnya banyak, ya berarti bisa jadi bukan permasalahan individu. Orang Indonesia nggak kurang rajin Mbak, serius. Saya pergi ke daerah-daerah yang lain, ke negara-negara lain. Mereka tuh bangun jam berapa sih? Gitu kan ya. Jam 8, jam 9 gitu ya. Terus setelah itu kan bukan langsung kerja, minum bir gitu kan ya. Misalnya. Tapi kenapa etos kerja kita yang sangat bagus itu, yang sangat rajin itu, kenapa sih kita selalu kemudian tidak terlalu beruntung dalam hal ekonomi? Berarti mungkin permasalahannya bukan hanya individu. Permasalahan bukan kita kekurangan orang-orang baik yang berjamaah. Bisa jadi ada sebuah bottleneck di kebijakan sehingga itu tidak terjadi. Ustadz, Ya. yang barusan itu salah satu orang menilai Ustadz radikal apa enggak? Mungkin nih kan. Radikal Soalnya tergantung. kalau menyebutnya sampai ada mungkin gitu. Ya. Emang masih ada kata mungkin di situ, bottleneck gitu. Bagi Belanda di Ponorogo itu sangat radikal. Dan mereka melaporkan itu. Ini perang yang paling menguras energi kita. Perang yang paling menguras energi kita dan paling menguras uang kita. Nah, itu di Ponorogo bagi Belanda radikal. Bagi kita pahlawan. Gitu kan ya. Salah satu contoh yang baru-baru ini. Muhammad Nasir itu ketika dia masih hidup dan menjelang wafatnya beliau, itu kan labelnya pembangkang negara. Labelnya Buya Hamka lebih ngeri lagi. Pengkhianat negara, menjual negara pada Malaysia. Tapi toh waktu juga yang akan menentukan dan akhirnya memutuskan siapa Buya Hamka dan siapa Muhammad Nasir. Dan bagaimana orang-orang zaman sekarang akhirnya menceritakan bahwa Muhammad Nasir 2 kali menyelamatkan NKRI pada perjanjian Rumroyen dan pada kasus mosi integral gitu kan ya. Namun ini adalah fakta dan dunia dan bukan hanya Indonesia, dunia mengakui seperti apa kehebatan seorang Buya Hamka dalam kemudian dan kontribusinya dalam keislaman dan masyarakat di Indonesia. Artinya saya pikir label manusia itu ya bagi saya ya netizen lah ya gitu kan ya. Ya netizen ya punya hak untuk ngomong gitu kan ya. Terserah lah ya mau Iya. mau dicap apa gitu. Iya. Tapi Ustadz pernah dengar ya?
kan 2017 kan dirilis gitu kan ya, nomor 2 paling radikal di Indonesia. Artinya politik stempelisasi itu adalah politik yang sudah dari lama, Mhm. itu kan ya. Ya makanya kan dulu kan ketika di Amerika itu, saya pernah ke Amerika tahun 2013 dan saya baca majalah Time di situ, ada satu judul yang menarik yang dibuat oleh majalah Time, judulnya gini, "Should we trade our freedom with our safety?" Mmm. Apakah kita harus menukar kebebasan kita dengan keamanan kita? Mhm. Tahu nggak Mbak, cara paling mudah untuk buat orang tuh nurut sama kita dan nggak bebas, dia pokoknya harus tunduk pada kita, jadi budak, buat dia takut. Nah sekarang yang dilakukan adalah membuat orang takut, gitu kan ya. Jadi ketakutan disebarkan dan ini harus terus dilanjutkan sampai mereka bisa mengendalikan segala-galanya. Kalau kamu nggak nurut saya, berarti kamu radikal. Kalau kamu nggak nurut saya, ya kayak gini deh, berapa banyak sih orang-orang yang memanfaatkan corona sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik? Gitu kan ya, ya tangkap aja. Ya saya nggak tahu mungkin terjadi di negeri Wakanda dan segala macamnya gitu kan ya. Artinya karena dia merasa nggak bisa melawan secara Mhm. intelektual, akhirnya Mhm. dia menggunakan ketakutan itu. Nah, jadi ketakutan itu harus ada dan itu politik lama. Jadi menciptakan ketakutan agar orang nurut sama dia. Itu kan Firaun melakukan gitu kan ya. Lalu kemudian ya Namrud melakukan gitu kan ya. Siapa lagi yang melakukan? Banyak itu kan ya. Penguasa-penguasa Romawi melakukan itu dan seterusnya. Jadi mereka perlu memelihara ketakutan itu. Jadi ya Mhm. sudahlah, Ya, biarkan saja. mereka perlu memelihara ghost, tapi bukan ghosting. Bukan ghosting. Aduh, mau ngomongin ghosting waktunya udah habis. Terima kasih Ustadz Felix Ya, Syah. baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.